siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu pada siang ini dalam acara web seminar untuk acara Disnatalis Informatika Universitas Siliwangi ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia sudah diberikan kesempatan pada kegiatan hari ini untuk menyampaikan materi terkait keilmuan informatika. Kebetulan saya di sini sebagai kepala teknologi multimedia dan game ya, kelompok keahliannya. Jadi saya rasa materi yang akan saya berikan pada siang ini tidak terlepas dari apa yang sudah saya teliti dan sudah saya kaji ya. Jadi hari ini pas ya tanggal 28 Oktober ya. Luar biasa kita sedang merayakan Hari Sumpah Pemuda ya. Kegiatan hari ini tentunya kalau kita kembali lagi ke masa lalu ya tidak akan terpikirkan bahwa sekarang ada game gitu ya. Zaman dulu mana ada game ya, hanya permainan biasa. Ya, nah kita akan coba bahas dari sisi itu ya. Jadi saya izin share ya untuk materi hari ini. Oke, materi hari ini saya memberikan judul ya. Ini mohon maaf saya share dengan menggunakan apa namanya PDF ya. Peluang dan tantangan industri game ya. Materi yang akan saya bahas, kita akan kembali melakukan nostalgia ya mengenai apa sih game yang sudah ada dan sejak kapan gitu ya. Hari ini pas tanggal 28 Oktober, jadi saya rasa akan banyak mudah-mudahan ya ini memberikan pencerahan untuk semuanya. Oke. Peluang dan tantangan industri game, kita harus kembali lagi ke masa lalu ya. Artinya nanti kita harus melihat ya awal mulanya kenapa ada industri ini ya. Lalu apa itu industri game, bagaimana peluangnya, bagaimana tantangannya, dan bagaimana implementasinya. Jadi ini saya bahas dari sudut pandang saya sebagai pendidik ya, bukan sebagai pemain game ya. Tapi kalau dikatakan gamer, saya juga pernah ya jadi gamer itu juga waktu masih banyak waktu luang ya. Kalau sekarang sudah tidak sempat lagi lah ya, kecuali untuk memainkan game-game yang untuk menghibur saja, untuk mengisi waktu luang ya. Oke, kita mulai saja dari nostalgia dulu ya. Saya di sini akan menceritakan sedikit ya mengenai beberapa alat ya yang sudah kita ketahui sebagai perangkat atau konsol untuk bermain game ya. Jadi kalau saya teruskan kembali, ini ada perangkat-perangkat atau game ya. Mungkin silakan ada yang tahu ini disebutnya apa sih? Silakan dibuka lainnya, kita langsung diskusi saja. Ada yang tahu namanya apa ini? Jimbot, Pak. Jimbot. Game Boy. Game Boy, apalagi? Silakan. Banyak ya, kalau sebenarnya kalau kembali lagi ke namanya ya kita menyebutnya Game Watch ya, Game Watch. Mungkin karena lidah kita dulu ya waktu kecil kita menyebutnya Gamebot ya, Gamebot harusnya Game Watch ya. Game Watch ini sebenarnya adalah permainan pertama lah ya. Mungkin kalau Anda sering atau pernah memainkannya, kita nyewa depan SD atau depan sekolah ya, bermain sambil jongkok ya, lalu belum selesai main gamenya sudah ditarik sama si emangnya ya pakai tali. Jadi memang itu adalah masa-masa awal ya kita mengenal permainan ya. Pada waktu itu memang Indonesia masih sulit untuk mendapatkan perangkat-perangkat seperti ini ya. Bahkan pada waktu itu pun harganya, kebetulan saya punya beberapa perangkat ini, nomor 1, nomor 2 ini saya punya, itu harganya masih sekitar 20.000 waktu itu. Ya, sekitar tahun 87 masih harganya 20.000 pada zaman itu ya luar biasa mahal ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ternyata ya semakin banyak lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh game yang menurut saya ini adalah nostalgia ya. Tapi Anda mungkin bisa menyebut ini adalah barang antik ya, karena sudah jarang nih barangnya ya. Kalaupun ada sangat sulit didapat ya. Bahkan kalaupun ada mungkin sudah pada rusak ya. Lalu bagian yang bawah ini juga sama. Ini gamebot yang sangat fenomenal ya. Ini fenomenal kenapa?
Kalau saya memainkan ini sampai sekarang suaranya masih terngiang-ngiang ya, seperti apa suaranya ya. Karena memang apa namanya? Perangkat game konsol ini memang sangat luar biasa banyak digunakan. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah beberapa permainan yang menurut saya ini adalah nostalgia juga ya, karena ini adalah permainan-permainan awal ya. Mungkin Anda menyebutnya game jadul ya. Ini mungkin Anda menyebutnya game jadul. Tahun 76 itu game pertama itu disebutnya Snake ya. Itu ada di perangkat yang sifatnya monokrom. Lalu Super Mario Bros tahun 83 dia muncul, sebelumnya tahun 80 ada Pac-Man ya, yang dibuat pertama kali tanggal 22 Mei, diluncurkan tanggal 22 Mei ya. Lalu ada Tetris juga ya, Tetris itu tahun 1984 ya. Yang terakhir ada Street Fighter ya, ini sangat terkenal sekali Street Fighter ini tahun 87 ya, itu sudah pada alat-alat berbentuk arcade ya, arcade. Biasanya kita memasukkan koin untuk memainkannya. Ya, jadi ya. Tapi bagi Anda ini mungkin sebagai game jadul ya. Oke, lanjutkan lagi ya. Nah, ini mungkin ada di zaman Anda ya. Kalau bagi Anda ini nostalgia nih mungkin ya, karena sudah mulai ada yang baru, ada yang lama juga. Tapi bagi saya ini barang mewah ya. Pada waktu pertama kali memainkan game, ya. Kalau yang sekarang itu ya, ini kalau dari paling kiri ya, kita atas ini adalah Atari. Baru beli kaset. Dari tahun, mohon Ibu suaranya dimatikan saja. Bilang kita mau ke pasar, gak ada sih di rumah lupa. Halo moderator, suaranya kedengaran, mengganggu nih. Oke ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat ini bagi Anda ini mungkin nostalgia ya. Artinya banyak sekali perangkat-perangkat atau konsol game sejak awal tahun 85 itu sudah mulai ada ya, terutama untuk perangkat yang pertama ya, sebelah kiri ini adalah Atari ya. Lalu mulai bergeser ke Nintendo sebelah kanan, lalu Anda mungkin mengenal PS1 ya. Ada juga permainan game atau konsol sudah mulai berubah ya ke perangkat-perangkat yang sifatnya mobile, ada Engage ya dari Nokia, lalu ada Wii, lalu ada Xbox juga, ada 3DS, lalu ada PlayStation Portable setelah mungkin kita mengenal berbagai varian dari PlayStation ya sampai ke yang sekarang yang keberapa nih, keempat kalau nggak salah ya. Ternyata dibuat juga versi ringkasnya yaitu PlayStation Portable ya. PlayStation Portable ini ada yang PSP 1000, 2000, 3000 sampai yang PS Vita ya, yang terakhir. Nah, karena setiap zaman itu punya yang punya gadget sendiri atau punya konsol sendiri untuk permainan game. Nah, yang sedang in saat ini mungkin sudah mulai 3 tahun yang lalu ya. Itu adalah pengembangan dari Nintendo. Nah, kita menyebutnya Nintendo Switch ya. Kalau yang sekarang ada yang versi live-nya juga ya. Ini masih menjadi barang mewah untuk saat ini ya, terlepas dari ada perangkat-perangkat lainnya. Nah, kalau kita mungkin kalau melihat dari perangkat yang ada akan terbagi menjadi dua ya. Ada yang menyukai game ya, bermain game pada perangkat gamenya langsung atau konsol ya. Ada juga yang ingin sekedar merasakan ya sensasi dari bermain gamenya itu dengan perangkat-perangkat yang ada. Contohnya misalkan perangkat smartphone kita ya. Oke. Nah, ini adalah nostalgianya ya. Jadi ada permainan, ada perangkatnya, ya, ada game-gamenya yang bisa dimainkan di setiap zaman ya. Yang setiap zaman itu memiliki cerita sendiri ya, di mana saya nggak tahu nih, apakah Anda pernah memainkan game bertani ya, itu luar biasa ya pada awalnya itu menjadi satu game pertama ya yang genrenya itu tentang bercocok tanam ya, kita mengenal dengan Harvest Moon ya, sampai sekarang banyak serinya ya. Yang terakhir berubah ya karena pindah kepemilikannya ya, jadi bukan Harvest Moon lagi tapi Story of Season. Begitu juga banyak game-game ya di era sekitar tahun 97-an sampai dengan sekarang itu yang luar biasa ya, perkembangannya. Sebagai contoh saja misalkan Tomb Raider game adventure, lalu ada Resident Evil ya,
Itu sampai berseri-seri sampai sekarang pun sudah ada proses remake ya pembuatannya. Jadi diulangi lagi pembuatannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman yang berbeda. Yang ini untuk menunjukkan bahwa teknologi untuk bermain game itu sudah berbeda ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Saya akan membahas mengenai industri game. Industri game itu kita lihat dulu dari definisinya deh ya. Definisinya apa sih game itu? Game di sini hanya sebuah sistem ya, di mana ada pemain yang terlibat dalam konflik yang konflik juga konflik buatan ya. Kita diajak untuk berinteraksi dengan sistem ya, dan di mana nanti sistemnya itu konfliknya pun bahkan direkayasa ya. Nanti ada aturan di dalamnya yang harus diikuti oleh pemain ya. Nah, di sini game juga bisa diartikan sebagai kelincahan dari intelektual atau intellectual playability game ya. Tapi bagi kita ini hanya sebagai sarana hiburan saja ya. Nah, tujuannya jelas, game ini untuk hiburan, untuk prestasi. Bahkan kalau sekarang itu game sudah digunakan sebagai konten ya. Karena kita memainkan game itu karena hobi, yang terakhir adalah untuk penghasilan ya. Loh, kenapa Pak untuk penghasilan? Terus terang aja kalau kita melihat fenomena game saat ini, terutama gamer pemainnya ya, selain untuk konten, ya konten kan untuk menghasilkan uang juga. Sekarang banyak ya, kita menyebutnya atlet ya, atlet game ya, di mana memainkan game untuk mendapatkan penghasilan ya, di mana penghasilan pun tidak sedikit, banyak ya. Nah, jadi ini adalah tujuannya yang ya, kalau dulu kita ya cuma sekedar untuk mengisi waktu kosong aja ya, untuk sekedar menghibur diri ya. Kalau sekarang sudah luar biasa ya. Jadi intinya kenapa sih game itu bertahan ya? Bertahan itu pertama adalah karena ada uang ya dari bisnis dan industrinya. Yang kedua, banyak sekali tutorial dan open source yang bisa digunakan untuk membuat game. Kita kadang-kadang terutama orang informatika ada penasaran ya, ada tutorial, ada script yang sifatnya open source, lalu kita gunakan ya untuk membuat game lainnya. Dan juga adanya dukungan dari komunitas ya, lalu nanti ada kemampuan teknologi yang semakin meningkat ya. Lalu kalau sekarang itu ada Steam ya. Nah, ini di ranah pemasarannya. Kalau zaman saya dulu mencari game itu sangat-sangat sulit ya, apalagi di Indonesia ya. Dulu ya mau tidak mau kita memainkan game bajakan ya. Tahun 97 saja seperti saya pernah coba membeli ya game Tomb Raider itu, masih grafiknya masih patah-patah ya. Itu seharga 400.000, itu luar biasa mahalnya ya. Tapi kalau sekarang saya rasa lebih murah lagi ya, tergantung dari produsennya ya. Nah lalu apa sih manfaatnya dari game ini? Ya kalau kita lihat manfaatnya itu ya banyak ya. Pertama mengurangi stres dan juga untuk membangun semangat yang positif, melatih kesabaran kita, solidaritas, kerjasama tim, melatih aktivitas fisik, ya, ketangkasan, dan multitasking ya di sini ya. Kadang-kadang kita kan jadi multitasking sambil main game, sambil ngobrol atau apa, sambil mengerjakan kerjaan yang lain ya. Melatih ketangkasannya mungkin jari-jari kita lebih tangkas sekarang ya. Lalu ya mau gimana lagi, karena kan bermain game itu ya menggunakan jari kan. Lalu selain itu manfaatnya untuk meningkatkan kinerja otak juga ya, di mana nanti ada fokus kita secara visual ya. Manfaat lainnya untuk mengisi waktu luang, bahkan menghasilkan uang ya, melatih kemampuan bahasa Inggris juga ya. Dan setelah itu kalau menggunakan game yang sekarang yang sifatnya berbasis jaringan, tentunya akan menambah banyak teman, terutama game-game yang sekarang kan sudah multiplayer ya. Mau tidak mau kita akan berinteraksi dengan gamer yang lainnya. Hanya saja, nah ini ada hanya saja, ada kekurangannya dari sisi negatifnya, itu dampaknya. Dampaknya apa sih? Nah, dampaknya adalah dari sisi kesehatan akan terjadi gangguan kesehatan mental, perilaku, ya, dan juga sosial, ya. Lalu beberapa menyatakan adanya penurunan prestasi akademik, ya. Ada yang lost focus, ada yang kecanduan game. Jadi intinya di sini masih ada pertentangan mengenai perkembangan game, ya. Tapi kalau kita melihatnya hanya sekadar ini ada industri loh, ya, ada industri lain, ya. Nanti saya ceritakan industri apa saja, ya, di mana posisi industri game ini, ya. Oke, nah ini kondisi saat ini ya. Ini kondisi saat ini. Saya ambil dari internet. Tahun 2009 saja Menkominfo sudah menyatakan bahwa 40 juta orang Indonesia itu main game. Ya, lalu Rabu ya 23 September ya 2020 dari berita e-sport ya.
di e-sport itu ya sedang naik daun nih pemain dari Among Us ya. Dan di dalam berita itu menyatakan bahwa mampu menyaingi PUBG. Nah, jadi pada tanggal 30 bulan 3 tahun 2020, PUBG itu dimainkan sekitar 913.075 orang. Ini tertinggi ya selama tahun 2020. Among Us itu baru 850 pemainnya. Tapi tanggal 14 bulan 9 ya, PUBG justru ketinggalan, keteteran, hanya 381.000 orang pemain. Sedangkan Among Us 388.385 pemain. Artinya apa di sini? Ya, artinya ada gamer itu saya melihat adalah ingin memainkan game yang saat itu sedang rame. Ya, padahal kalau kita lihat tuh Among Us itu memang sudah lama sekali gamenya ya, dan tidak jauh berbeda dengan game-game yang sudah ada sebelumnya. Tapi entah kenapa ya, ini menjadi sangat luar biasa di bulan-bulan sekarang ya. Mungkin karena kondisi kita yang sering banyak berada di rumah ya, kita juga membutuhkan interaksi berbeda dengan kalau kita main PUBG dan sebagainya. Karena game berbasis deduksi seperti Among Us ini mengharuskan pemain juga harus berinteraksi ya, bermain strategi juga di dalamnya. Tidak hanya sudah tembak-tembakan ya. Nah, Agustus 2020 saya dapat berita bahwa jumlah gamer di Indonesia tumbuh ya. Jadi intinya adalah masa depan yang cerah untuk e-sport ya. Di mana tahun 2017 kalau kita lihat itu ada 443,7 juta player ya. Tahun 2019 itu naik menjadi 52 juta player ya. Dan ini memberikan informasi bahwa gamer Indonesia itu pertumbuhannya itu peringkat 6 di Asia, peringkat 16 di dunia. Nah, jadi saya ambil ya per tanggal 22 bulan 10 tahun 2020 ya, di minggu lalu saya ambil dari Steam ya. Kalau Anda lihat di gambar yang paling atas sebelah kanan ini ya, Counter-Strike ya, Counter-Strike yang GO ya, itu di-download ya paling banyak ya. Dimainkan ya. Lalu ada Dota ya. Lalu ada Among Us juga ya, dan terakhir ada PUBG ya. Kalau Anda lihat di sini ya peak yang paling tinggi pun ya itu masih dipegang oleh CS:GO ya. Kalau Dota juga memegang bahkan masuk ke urutan kedua. Tapi kalau kita bandingkan antara Among Us yang notabene baru dibandingkan dengan PUBG yang sudah sangat lama bahkan sudah menjadi bagian dari e-sport ya. Ternyata ini luar biasa ya, permainan sederhana ya. Sedangkan yang di bagian bawah kalau Anda lihat itu ada grafik ya, itu grafiknya tentang downloadnya ya, bandwidth yang digunakan selama 48 jam ya. Itu Asia itu ada di ketiga ya. Jadi sekitar 1,3 tera untuk mendownload game ya, bandwidth yang digunakannya. Nah, ini saya dapat berita dari data reportal ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada persentase yang menyatakan bahwa permainan game itu ternyata dimainkan relatif ya bersama kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, di bagian yang warna pink ini ya, 20% ya, pengguna itu kebanyakannya menonton live streaming ya, tapi bukan memainkan game ya. Justru menonton orang live streaming bermain game ya. Jadi bisa dikatakan 1 dari 7 orang itu menonton turnamen e-sport kebanyakannya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa konten e-sport ya itu banyak digemari ya. Karena peluangnya tadi ya menghibur, ada proses mengejar prestasi dan sebagainya. Nah, jadi akibatnya apa? Terjadi perang antar platform streaming di sini ya, seperti YouTube Gaming, Facebook Gaming, Twitch, Mixer ya, untuk mendapatkan streamer ternama ya. Contoh saja misalkan PewDiePie ya. PewDiePie saya nggak tahu sekarang ada mainnya di stream mana ya, tapi kebanyakan para konten kreator ya itu konten itu kebanyakannya kalau pengen cepat naik itu ya bermain game gitu ya, bermain game masuk ke beberapa platform streaming itu akan lebih cepat naiknya. Oke, nah ini ada lagi ya persentase dari sudut pandang ya pemain game menggunakan perangkatnya. Ada yang di sini kalau kita lihat ya 81% dengan perangkat lainnya, smartphone 69%, PC laptop 41%, ya dengan menggunakan game konsol, terus bermain game itu 25%,
dengan menggunakan tablet komputer 21%. Jadi jumlah pengguna internet kalau kita lihat ya, awal tahun 2020 itu 4,5 miliar. Jadi pengguna internet. Artinya apa? Ya, kalau sekarang kan banyakan main game itu sudah pasti dia harus terhubung ke internet. Nah, dari 4,5 itu 3,5 miliarnya ya itu memainkan game. Berikut juga dengan bermain internet. Jadi artinya bermain game yang dengan fasilitas internet ya. Artinya 80% pengguna internet itu ya bermain game kebanyakannya ya. Jadi untuk bermain game ya pengguna smartphone di sini ya kalau kita lihat pengguna smartphone ternyata lebih besar dibandingkan konsol game. Nah, alasannya apa kok smartphone lebih banyak ya orang bermain game di smartphone dibandingkan dengan di konsol. Ya alasannya simpel saja sih kalau saya pribadi ya. Game konsol ya terbatas, mahal ya. Itu aja sih, terbatas dan mahal kalau menurut saya ya. Tapi kalau untuk yang sangat-sangat menyukai game ya akan menggunakan perangkat komputer karena ada beberapa software-software juga yang bisa digunakan ya untuk bermain game yang tadinya di beberapa game konsol itu bisa dimainkan di PC juga. Ya. Lalu data yang berikutnya kalau Anda lihat di sini ini adalah waktu rata-rata yang dihabiskan gamer untuk bermain game di konsol. Artinya dia menggunakan perangkat bermain game khusus ya. Ini mencapai 70 menit setiap harinya seluruh dunia ya. Jadi orang bermain game itu sekitar 70 menit ya setiap harinya. Gamer Indonesia sendiri itu menghabiskan waktu sekitar 83 menit ya atau 1 jam 23 menit untuk bermain game di konsol. Contohnya kayak di PlayStation, ya di Nintendo dan sebagainya. Sedangkan gamer yang paling banyak bermain game menggunakan konsol itu dari Thailand ya. Sekitar 1 jam 43 menit per hari. Ya, kalau Indonesia di sini kita lihat ya, masih 1 menit 23 detik lah ya. 1 jam 23 menit ya, masih cukup lah rata-ratanya ya. Ini kalau dirata-ratakan, kadang kan kita bermain game aja sampai jam-jaman ya. Sampai nggak tidur juga kadang-kadang ya. Oke. Ini adalah ranking ya dari penggunaan user yang aktif ya bermain game ya. Kalau kita lihat di sini yang bermain ranking dari mobile apps-nya sendiri ya. Ini adalah aplikasi-aplikasi ya yang untuk perangkat mobile ya. Itu yang paling tinggi adalah WhatsApp. Tapi kalau kita lihat dari dari game yang banyak di-download ya, ini terutama biasanya di Google Google Play ya. Google Play Store ya. Di Play Store itu yang paling tinggi ya untuk saat ini PUBG Mobile ya. Ini datanya per Januari 2020. Jadi beda dengan data yang tadi ya. Ini per Januari karena data Reportal ini dia mengambil datanya itu per awal tahun ya, per awal tahun. Ya artinya nanti masuk tahun 2021 nanti data Reportal ini dia membuat grafik yang baru. Tapi per Januari 2020 yang paling banyak dimainkan itu adalah PUBG Mobile. Berturut-turut tapi ada Candy Crush Saga ya, Honor of King dan seterusnya. Ya, bahkan kalau kita lihat per Januari 2020 sendiri Pokemon Go itu masih banyak yang main ya. Free Fire, Clash Royale ya, kalau yang paling sangat membuat saya kaget itu Pokemon Go. Itu sudah lama sekali ya. Tahun 2018-an ya Pokemon Go itu. Ternyata sekarang masih banyak yang memainkannya juga ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini penggunaan uang yang paling banyak ya. Di sini kalau kita lihat ya, ada aplikasi ya. Lalu jadi orang itu tertarik menghabiskan uang di mana sih? Nah, ya. Kalau kita lihat ya ada consumer spend-nya itu di ranah game itu ada beberapa game yang dibuat oleh Sony, Tencent ya. Ada Activision Blizzard ya. Ini sebenarnya game-game yang kita kenal ya, yang menurut kita banyak yang kurang memainkan, tapi masih banyak di luar sana yang memainkan game-game ini. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah nilai industri dan pertumbuhannya. Ya, jadi kalau menurut Bloomberg, nah ini menarik ya si gambar yang grafik sebelah kiri ini ya. Kalau menurut Bloomberg ini ya, saya ambil dari www.etfriend.com ya. Nilai industri ya untuk gaming itu mencapai 150 miliar. Ya, sedangkan cyber security industri itu 99 miliar. Robotik industri 89 miliar. Artinya
ada kenaikan yang sangat signifikan untuk industri game ini, di mana sejak tahun 2015 ya, game industri naik sampai 13%. Artinya diperkirakan tahun 2022 saja ya, bisa mencapai sekitar 196 miliar dolar ya. Ini luar biasa, artinya apa? Untuk tahun 2020 saja ini sudah 150 miliar dolar ya, lebih tinggi dibandingkan cyber security dan robotik industri. Artinya peluangnya sangat tinggi sekali di sini. Nah, lalu dari sekian banyak itu bagaimana cara kita menyelami supaya kita dapat untung dari sana? Ya sebenarnya kalau kita sebagai publisher, keuntungannya itu ya pertama kalau kita punya produknya game ya, kalau dulu caranya adalah dengan cara menjual game ya, kita menjual gamenya ya. Kalau sekarang game bisa dimainkan secara gratis ya, kita bisa mendownload dengan gratis di berbagai platform ya. Hanya saja ya membelinya itu di dalam permainan atau item dijual in game ya. Biasanya untuk kosmetik ya, untuk mendandani karakter kita, untuk mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi yang dari si karakter yang kita mainkan ya. Hanya saja konsep ini juga kadang-kadang ada beberapa game yang sifatnya itu adalah loot box ya. Loot box ini kayak judi nantinya ya. Jadi kita membeli item tapi kita tidak tahu isinya apa gitu. Kadang-kadang kita harus berkali-kali membeli untuk mendapatkan item yang kita inginkan. Ini sebenarnya bagi publisher game ya, ini yang mereka diuntungkan, udah pasti lah ya, mereka diuntungkan. Tapi bagi kita yang memainkan game, kita kan akan banyak menghabiskan uang ya. Jadi kalau istilah itu ngebakar, katanya mau dibakar tuh. Ya biasanya yang biasa main PUBG, biasa main MLBB ya itu sering ngebakar ya. Nah, nilai industri game ini lebih besar dari industri robotik dan juga keamanan cyber seperti yang saya ceritakan ya. Hanya saja tahun 2020 di bulan Juli Kemenparekraf ini ya siap mendukung ya industri game. Jadi ingin mengoptimalkan industri game ya supaya bisa terus tumbuh meskipun sedang COVID ya. Jadi menurut AGI Asosiasi Game Indonesia, pertumbuhan game itu naik sekitar 10 sampai dengan 20% di masa pandemi ya. Tapi menurut Direktur Industri Kreatif, Film, Televisi dan Animasi ya, sektor ini juga kalau kita lihat ya sebenarnya bisa menyerap sekitar 44.000 nih ya. 44.000 lebih ya tenaga kerja di subsektor untuk aplikasi dan game developer. Sekarang kita tinggal lihat posisi kita sebagai seorang informatika ya, kita ada di posisi mana? Ya kita ada di posisi sebagai developer ya, artinya peluangnya juga sangat luar biasa sebagai seorang developer ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini peluangnya ya. Ini peluang-peluang yang mungkin kita dapatkan dari industri ini apa saja. Yang pertama begini, kita lihat ada peluang apa sih sebenarnya ya. Yang pertama, kebanyakan game buatan Indonesia itu bersifat premium. Premium itu artinya untuk memainkannya kita harus bayar dulu. Jadi kita beli dulu baru bisa kita mainkan ya. Berdasarkan catatan AGI ya hingga Agustus tahun 2020 ini ada sekitar 137 produk game lokal ya yang sudah dipasarkan ke berbagai platform. Artinya ada yang sudah membuat game untuk Android, untuk iOS, untuk situs web, untuk komputer juga hingga ke konsol ya, untuk Nintendo Switch dan PS4 ya. Artinya apa? Tumbuh sebenarnya ya. Game-game Indonesia itu bisa dimainkan di berbagai konsol ya. Nah, peluang yang kedua adalah kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu bahwa industri game ya adalah sektor yang sangat besar sekali. Artinya dia akan mencakup pengembangan, pemasarannya, monetisasinya, ya, lalu produksinya, distribusinya, konsumsi kontennya, bahkan nanti konsumsi konten ini berhubungan juga dengan yang membuat kontennya, ya. Nah, jadi video game kalau kita lihat sebagai sarana hiburan, ya ini akan ada 3 peluang. Misalnya yang pertama adalah game PC, ya game seluler dan game konsol ini sangat luar biasa sekali ya. Bahkan bisa menarik hingga 115,8 miliar ya secara global. Yang selanjutnya ini dalam suatu pertemuan atau acara ya di Jakarta Convention Center ya tanggal 3 bulan 2019 ya. BI Bank Indonesia ya menyebutkan bahwa game online yang biasa kita mainkan saat ini sebenarnya bisa merugikan negara ya. Kenapa? Karena semua game yang ada di Indonesia itu sebenarnya adalah game-game impor ya. Sementara game lokal itu hanya menyumbang pendapatan sekitar 0,2%. Ini menurut ada di berita-berita juga ya. Menurut BI ini. Jadi intinya apa? Game lokal harus bisa berkontribusi dalam perputaran roda ekonomi negara. Nah,
selain itu kita harus melihat ada permasalahan apa sih, ya. Jadi intinya ekosistem dari game ini belum terbentuk gitu, terutama untuk industri game yang ada di tanah air. Jadi belum terbentuk ya. Yang pertama talenta ya, belum ada kurikulum yang mendukung pengembangan ekosistem yang lebih formal, terutama untuk developer game. Lalu dari sisi investasi ya, belum banyak pihak yang tertarik untuk memberikan investasi di industri game ini, terutama industri game dalam negeri ya. Dan juga promosi ya, jadi belum banyak yang memainkan game lokal dan juga mempromosikannya. Nah, yang kelima ya, ini kita lihat peluang ya, ternyata e-sport itu lebih populer sekarang ini ya. Anda bisa cari sendiri e-sport itu apa saja ya, yang sejauh ini yang paling banyak dimainkan ya apa ya, PUBG, MLBB itu dikatakan sebagai e-sport ya. Kalau kita lihat mengapa e-sport lebih populer, ternyata ada perubahan ya, perubahan cara bermain game dari PC pindah ke mobile ya. Lalu ada perubahan juga dari biasanya kita bermain game secara sendiri atau single player ya menjadi multiplayer. Yang terakhir adanya perubahan pergeseran ya, di mana kita yang biasanya bermain game ya justru sekarang itu banyaknya nonton orang bermain game ya. Nah ini sebenarnya yang menyebabkan kenapa e-sport menjadi lebih populer, apalagi ditambah dengan banyaknya konten kreator ya di media sosial yang membuat game jadi naik daun ya, beberapa game jadi naik daun. Dan terus terang aja yang kebanyakan yang nonton ini anak-anak loh ya. Kalau saya belum melakukan survei, tapi kebanyakan anak-anak yang nonton, termasuk anak saya sendiri juga seperti itu ya. Kadang-kadang kalau lagi membuka YouTube yang dilihatnya itu ya orang sedang bermain game ya. Bahkan di kita juga di Informatika Unsil kan ada beberapa konten kreator di YouTube ya yang kontennya itu tentang bermain game juga ya. Lalu yang keenam, ini kalau kita lihat peluang apa ya, ada peluang apa, sebenarnya ada stigma di masyarakat mengenai sisi negatif dari video game ya, dan juga dampak yang ditimbulkannya akibat dari bermain game. Jadi masih pro kontra di kita ya. Kita lanjutkan lagi, ada potensi apa? Nah, ini yang penting ya. Jadi jangan, kalau kita melihat potensi apa yang ada di Indonesia, jangan jauh-jauh mikir ke sesuatu hal yang lebih hebat ya. Kita lihat Indonesia itu punya apa sih? Nah, kita kaya sebenarnya. Ya kita kaya di sini. Indonesia terdiri dari beragam budaya, itu sudah pasti, kita sudah mengetahuinya ya. Permainan tradisional yang ada di Indonesia ini bagian dari budaya kita ya. Hanya saja kalau dulu kita masih memainkan, mungkin kalau anak-anak zaman sekarang akan kesulitan ya. Jadi kurang ya pelestariannya mengenai game ini. Nah, kan karena kondisi kita sekarang ini ada transisi budaya ya. Ada transisi budaya, segala sesuatu yang biasanya dimainkan secara konvensional itu bergeser ya menjadi dimainkan secara digital ya. Maka ini potensi sebenarnya ya. Coba Anda lihat saja, kayak mungkin nama-nama ini permainan zaman dulu yang banyak sebenarnya ya. Salah satunya kan Peclek, Congklak, Sapintrong ya, Bentengan, Galasin, Adu Muncang, Ucing Sumput, Egrang ya. Ini kan sebenarnya permainan-permainan tradisional. Juga kita berpikir ya, jangan jauh-jauh berpikirnya ke hal-hal yang sangat luar negeri, jangan. Kita lihat Indonesia saja, masih banyak sebenarnya peluang ya. Ini potensi ya. Jadi dengan tujuan melestarikan budaya Indonesia, kita bisa memanfaatkan kearifan lokal ya untuk menjadi sesuatu yang berguna ya. Oke. Nah, tantangannya apa? Nah, tantangan ini saya akan bahas dari peluang yang tadi ada ya. Yang pertama tadi ada peluang ya, tadi apa Pak di center. Di sini nomor satunya, kebanyakan game buatan Indonesia bersifat premium ya. Nah, di sini kan jadi tantangan nih. Kita membuat game itu ya, kadang-kadang kan kita kalau membuat game dengan perangkat-perangkat yang powerful ya, maka jadi perlu pertimbangan nih. Oke nih, kita bisa membuat game, tapi game ini harus bisa dimainkan oleh banyak orang. Ya, artinya apa? Kita tidak bisa memaksakan ya, kita tidak bisa memaksakan game kita itu misalkan terbit di konsol, di mana ya peminatnya konsol sendiri sedikit gitu. Ya, sekarang yang bisa terjangkau oleh orang-orang Indonesia supaya gampang apa sih? Mobile ya. Kita usahakan bermain di ranah itu. Lalu kita memanfaatkan semua peluang ya yang ada yang berkaitan dengan industri game ya, mulai dari mengamati perkembangan teknologi game, baik hardware-nya, software-nya. Lalu kita mencoba nih mencari kemungkinan peluang ya untuk menemukan ada tidak atau pengembangan di sana ya.
Yang ketiga, kita membuat game berkualitas yang mampu bersaing tidak hanya secara global, tapi juga mampu bersaing secara internasional. Ini tantangan yang diberikan oleh BI tadi, ya. Kalau kata BI, game lokal belum memberikan kontribusi dan kita harus memberikan kontribusi, langkahnya apa? Ya langkahnya kita harus bisa membuat game yang berkualitas, gitu. Tidak hanya mampu bersaing di lokal, tapi juga di global. Ini sudah ada beberapa game ya, yang banyak dimainkan di memang bentuknya konsol ya, tapi ada juga yang versi PC-nya ya. Lalu yang keempat, ini tantangannya adalah kita harus meningkatkan kemampuan diri ya, terjun di dunia industri ini, mengembangkan kurikulum ini bagi saya dan teman-teman ya, untuk mendukung kompetensi di bidang teknologi game dan game developer ya. Sehingga nanti kami di sini melalui KKTMG memang sudah punya target ke depan ya, setiap lulusan dari TMG ya harus punya atau siap terjun ya di industri game ini. Artinya dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang meskipun ya mohon maaf saja kita belum maksimal, tapi langkah ke sana sudah ada ya. Kita mencoba menemukan metode-metode rekayasa baru ini sebagai background kita sebagai orang informatika ya, menemukan ide dan bagaimana cara kita berpikir kreatif out of the box ya untuk menghasilkan game yang sesuai dengan pasar saat ini, kebutuhan pasar saat ini. Lalu meningkatkan kemampuan dari aspek bisnis ya, itu sudah pasti. Jadi lebih ke investor dan promosinya bagaimana ya, supaya game kita itu tidak bisa jadi jagoan kandang gitu ya. Lalu yang kelima tantangannya karena adanya pergeseran ya, adanya pergeseran penggunaan perangkat bermain game tadi ya, menjadi lebih praktis ya. Ada kecenderungan juga kita sekarang lebih suka menonton orang bermain game dibandingkan dengan bermain game itu sendiri ya. Ya artinya ini menjadi peluang baru nih ya, artinya ada konsensus baru lah ya, yang dari pergeseran dari orang yang bisa bermain game sekarang orang yang menonton game ya. Ini kan sudah dibuktikan ya di industri-industri lainnya ya. Kalau Anda lihat sekarang sudah banyak game yang tadinya awalnya game itu dirubah menjadi film ya. Nah ini sebenarnya bergeser ke sana arahnya sekarang. Lalu yang keenam ya, karena ada tadi dampak bermain game, maka apa tantangannya? Tantangannya adalah kita menciptakan game baru ya, atau hasil modifikasi ya berbasis game simulasi misalkan untuk pengetahuan ya, untuk pembelajaran ini untuk menghilangkan stigma pengedulan ya. Kalau kata orang Sunda itu pengedulan, jadi males ya. Oke, nah ini adalah tantangan kita bagaimana nih kita perkuat di ranah situ ya. Oke, nah ini potensi dan ide ya yang ini sebenarnya ada beberapa game yang sudah kita produksi nih. Ini informatika yang memproduksi ya sebagai bagian dari tugas akhir mahasiswa dari kelompok keahlian teknologi multimedia dan game ya. Yang pertama ini ada game Adu Muncang ya. Game Adu Muncang dia mengusung kearifan lokal ya, permainan di kita di Sunda ya. Itu sudah dibuat gamenya, bahkan sudah ada risetnya juga ya. Ini semua adalah TA, kecuali yang bawah yang kuning ini ya. Lalu ada Mr. Hoap. Nah, modelnya sama seperti konsep dari Mario Bros ya. Lalu ada game hantu ya, battle, tapi dia menggunakan AR, pendekatannya sama seperti game Bobo Boy ya. Lalu nanti ada juga Kopassus Mission, ini hampir sama dengan Mario Bros ya. Lalu ada game 3 dimensi kita Driver Job ya. Driver Job ini artinya gamenya itu mencoba memainkan berbagai mobil ya, sarana angkutan lah ya. Jadi kapan mengambil penumpang, berebut penumpang dan sebagainya. Ini sudah ada simulasinya ya, dibuat dengan menggunakan 3 dimensi ya. Ini game 3 dimensi. Lalu untuk di sisi budaya lainnya ini ada game ya, game racing ya. Lalu ada AR, kita juga membuat game AR, Ucing Sumput ya. Ucing Sumput ini menggunakan augmented reality ya. Konsepnya sama seperti pada dasarnya sama seperti kita main Ucing Sumput, hanya saja sekarang musuhnya itu berbentuk digital gitu. Kita hanya berlari ya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, mencari dengan AR ya berbasiskan GPS ya, karena nanti posisinya random ya, kita cari-cari, kalau dapat nanti dianggap ketemu musuhnya. Ini sama seperti konsepnya Pokemon Go sebenarnya ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah beberapa game yang sudah leading ya, sudah duluan ya, bahkan mereka sudah terbit. Ada Balap Karung dari AGD Games, ada Egrang Master dari Net Studio, lalu ada Galasin dari Api Studio, Dakon dari Amigo Pixel ya.
Jadi sebenarnya kalau potensi game itu banyak, asalkan kita mencoba mengusung kearifan lokal, budaya kita aja dulu deh, ya. Setelah itu kita kembangkan kemudian seperti apa, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada alih budaya ya. Jadi ketika kita melakukan proses pembuatan game yang tadinya dari tradisional konsep ke digital konsep, di tengah-tengah itu ada gap ya. Tengah-tengahnya ada gap antara tradisional konsep ke digital konsep. Nah, kadang-kadang kita membuat game ya asal bikin game saja. Ya kita tahunya game A ya. Misalkan adu muncang, oke lah adu muncang ya. Kita tahunya ada muncang yang diadu muncang dengan muncang lainnya ya. Artinya ini kalau kita rubah ke dalam bentuk digital seperti apa ya. Nah, di sini ya tugas kami ya di KKTMG secara konsisten kami sudah membuat atau melakukan itu ya. Kita membuat model transisinya ya. Jadi alih budaya dari tradisional ke digital ya. Jadi tradisional konsep karena ada gap di tengah-tengahnya menuju ke digital konsep ya. Kita buat gapnya itu apa saja sih gapnya? Ya lalu kita buat ya bagaimana proses transisinya dari tradisional ke konsep ya, tradisional konsep ke digital konsep, lalu bagaimana nanti proses transformasinya dari permainan tradisional ke permainan digital. Jadi kita tidak bisa langsung bikin game ya, nggak bisa seperti itu ya. Jadi kita sudah menyiapkan itu. Jadi KKTMG sendiri di Informatika Unsil sudah konsisten melakukan riset mengenai teknologi multimedia dan game ini ya melalui tugas akhir mahasiswa ya. Nah di sini adalah metode yang kami hasilkan ya, pertama adalah memanfaatkan pendekatan di arsitektur ya mengenai alih budaya dari konsep tradisional ke konsep non tradisional ya, tapi kita gunakan ini ya metode ini untuk tradisional konsep ke digital konsep karena metodenya masih bisa kita adopsi ya. Lalu kita juga mengembangkan ya konsep gabungannya ya, kombinasinya bagaimana jika permainan tradisional kita rubah ke dalam digital konsep ya dari sisi rekayasa produk multimedianya. Ya kita sudah buatkan juga modelnya ya, model pengembangan game ya untuk usulannya itu ya. Jadi sudah kita lakukan semuanya, tinggal sekarang menjalaninya saja ya. Kita sudah siapkan dasar-dasarnya. Oke. Ya, selanjutnya bagaimana implementasinya ya. Bagaimana nih implementasinya dari konsensus tadi yang sudah saya jelaskan di atas ya. Yang pertama adalah implementasi game itu ya harus dimulai dari proses kreativitas ya, di mana kita berpikir secara visual ya, atau visual thinking. Kita melihat, kita membayangkan dan kita menggambarkan ya. Nah di sini kadang-kadang kita ketemu jargon yang sangat luar biasa namanya ATM ya. ATM itu macam-macam ya, ada yang menyatakan amati, tiru, modifikasi ya. Ada yang lebih ekstrim menyebutkan ATM itu singkatan dari ambil, tiru, dan modifikasi ya. Kalau saya sih lebih cenderung lebih suka yang amati. Kita tidak mengambil ya punya orang lain karena nanti akan berhubungan dengan hak cipta ya. Kita mengamati, oh game ini seperti ini. Oke, kita bikin yang mirip seperti itu ya. Jadi di sini adalah ide itu menjadi sesuatu yang mahal ya. Jadi berharga ya. Kadang-kadang untuk menghasilkan ide yang baru agak sulit ya. Contohnya kayak game apa ya? Flappy Bird saja ya, Flappy Bird. Lalu ada game yang sangat luar biasa ya, itu Plant versus Zombie ya. Kita nggak kebayang tuh ya, biasanya kita ya human versus zombie, tapi tiba-tiba ada yang membuat Plant versus Zombie. Ini kan sebenarnya idenya ada, tinggal dimodifikasi menjadi bentuk yang baru. Nah ini kan sebenarnya sesuatu yang mahal gitu ya. Nah misalkan contoh lainnya misalkan ada beberapa game yang mau tidak mau kita sebagai pembuat game, jika kita punya game baru pasti ada saja yang mirip-miripnya. Artinya kita pernah bermain game, kita pernah terpapar oleh ide orang lain. Ya, karena kita pernah terpapar oleh ide orang lain, mau tidak mau apapun yang kita buat ya, kadang-kadang mirip. Contoh kayak yang sekarang lagi rame ya, Among Us ya. Itu kan game deteksi sosial sifatnya. Ya, itu kan kalau kita lihat itu sama seperti permainan werewolf ya, dia itu berupa kartu ya. Dimainkannya ya manual, konvensional gitu. Cuma sekarang dibuat dalam bentuk digital. Nah, jadi ada beberapa game yang di sini ya buatan Indonesia yang sudah sangat luar biasa, dia sudah leading ya, kayak contohnya kayak Tahu Bulat ya, lalu ada Dread Out ya, sekarang sudah versi 2-nya ya Dread Out-nya. Lalu ada Bakso Horror ya, lalu ada Learn with People ya, ini untuk game berbasis pembelajaran ya. Nah, bagaimana sih siklus pembangunan game ya? Yang pertama, game itu dimulai dari sini ya, adanya human life activity, artinya kehidupan kita sehari-hari seperti apa sih? Kita berpikir, kita bekerja, kita bermain ya.
kita akan dipengaruhi oleh budaya kerja, budaya berpikir, budaya bermain, ya. Karena adanya kemampuan kita untuk berkreasi dan membuat suatu inovasi, ya, apalagi ditambahkan adanya teknologinya, mau tidak mau pengaruh budaya ini mengikuti kita semua sehingga kita bisa menghasilkan game-game yang baru, ya. Di mana game ini dihasilkan dari cipta karya manusia berdasarkan pengalamannya di kehidupan kita sehari-hari gitu. Dalam berpikir, bekerja, bermain, ya. Ini tahapan-tahapannya. Hanya saja ketika membangun game, ya, karena game ini adalah produk digital, ya, sama seperti perangkat lunak lah, ya. Artinya ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Kalau saya menyebutnya itu adalah bukan RPL, ya, rekayasa perangkat lunak, tapi RPM, rekayasa produk multimedia, ya. Jadi kalau di sini saya ambil, ya, tahapan-tahapannya dari Bulletin Apticom, dimulai dari tahapan riset, ya, penyusunan konsep dasar, lalu yang kedua perumusan gameplay, penyusunan aset, ya, test play atau prototyping, development, ya, alpha, close dan beta test, lalu ada release. Tapi sebenarnya karena game, ya, ini adalah produk multimedia yang berbasis tujuannya itu untuk memberikan hiburan. Maka apa? Kita bisa memanfaatkan metode-metode multimedia lainnya, ya. Kita bisa melakukan itu. Oke. Nah, siapa yang terlibat? Yang terlibat ada 3 setidaknya, ya. Ada tim desain, ada ini ada yang sama, ya. Nanti saya bagi, ya, ininya materinya, ini ada yang sama, tim desain, ya, art design harusnya, ya. Ada tim desain yaitu lead designer, game designer, mechanic designer, level designer, dan writer. Lalu di sini ada art designer, ya, art director, konsep artis, modeler, environment, dan seterusnya. Ada tim program, ya. Jadi di sini ada tips membuat game, ya. Setidaknya kita langkah pertama kalau kita ingin membuat game itu adalah tentukan game apa yang mau kita buat, ya, idenya apa, cara memainkannya bagaimana, platformnya, targetnya apa, ya. Setelah itu langsung dieksekusi saja. Eksekusi, ya, buat game dengan melibatkan tim dari berbagai keahlian, ya. Yang selanjutnya jangan takut gagal, ya. Apa namanya, seperti game apa ya? Angry Bird, ya. Angry Bird itu berkali-kali, ya. Ternyata ya berhasilnya di percobaan keberapa akhirnya, ya. Jangan lupa melakukan perbaikan, ya. Nah, riset apa saja sih yang sudah diimplementasikan, ya, dari banyak game yang sudah ini sudah kita di KKTMG, ya, sudah menghasilkan banyak jurnal, ya, berkaitan dengan game. Tidak hanya dari membuat gamenya saja, bahkan kita masuk ke algoritma-algoritmanya, membuat modelnya, ya. Jadi kebanyakan mengimplementasikan. Contohnya misalkan algoritma tertentu diimplementasikan kepada game apa, ya. Nah, waktunya mungkin sudah cukup, ya, sudah hampir 45 menit, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, ya. Jadi kalau di bagian akhir, ya, ada sedikit hiburan lainnya, banyak beberapa game yang sedang in. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memaparkan materinya, dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab, ya, Pak. Ya, ada silakan. Acara yang harus ditaati oleh para hadirin sekalian, diantaranya yaitu yang pertama, kepada audiens yang ingin bertanya dipersilakan untuk menyebutkan identitasnya sebelum bertanya kepada pemateri. Yang kedua, penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas, serta cukup dengan 1 pertanyaan. Baik, langsung saja untuk yang mau bertanya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, silakan dibuka saja line mic-nya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Air Ramdan dari Universitas Siliwangi. Ini Pak, kan di dalam game itu banyak aset-aset yang perlu dimasukkan, ya Pak, kayak gitu. Nah, rata-rata kan bentuknya itu dalam bentuk image ataupun yang kayak gitulah. Jadi saya juga pernah dengar dari Bapak bahwa kalau kita mau mengimplementasikan hanya coding di dalam image tersebut akan mempengaruhi jadi dari kinerja si gamenya gitu Pak. Nah, itu untuk
industri sekarang dari game-game yang terkenal itu udah ada implementasi belum Pak? Oke. Jadi sebenarnya begini ya. Sebenarnya kan game itu diciptakan dengan berbagai konsep ya. Ada yang konsepnya dia berbasiskan objek ya. Jadi dia memiliki aset ya. Kebanyakan sih dia menggunakan aset ya. Kenapa? Karena kalau menggunakan aset kan lebih mudah. Ini kan teknis ya, teknis dari pembuatan game. Ya. Artinya masalah bagaimana game tersebut dijalankan itu tergantung dari platform yang akan digunakan juga. Tapi dari sisi developer ya, yang paling mudah memang konsepnya itu berbasiskan aset. Ya, jadi kenapa berbasiskan aset? Aset itu mungkin nanti berbentuk, contohnya sederhana saja ya, aset itu seperti gambar, ya, lalu musik, ya, suara, ya, lalu model, ya, model 3 dimensi dan sebagainya itu kan bentuknya aset-aset juga, ya. Nah, jadi untuk mempermudah pengembangan game, ya, terutama apa untuk meningkatkan ya kemampuan game ya, itu kadang-kadang lebih mudah membuat game itu dengan konsep aset, ya. Kenapa? Contoh saja misalkan kita ingin mengembangkan game ya dari level yang ada saat ini menjadi level yang lebih baik lagi. Kadang-kadang kan kita hanya menambahkan perubahan karakter, ya perubahan karakternya. Ya jadi yang dirubah apanya? Tidak merubah inti dari programnya, tapi kita cukup merubah asetnya saja. Ya asetnya itu apa? Lihat ya, kalau game 3 dimensi biasanya ada aset mengenai pergerakan dari karakter. Jadi tidak akan merubah secara keseluruhan dari tubuh dari programnya. Jadi hanya asetnya saja yang dirubah. Contohnya kayak kalau Anda sering bermain MLBB ya, itu kan kadang-kadang ada peningkatan ya, peningkatan apa karakter dari game ya. Contohnya misalkan saya juga main ya, kayak karakter Mia misalkan ya. Itu ada perubahan dari si kostumnya ya. Lalu ada penambahan skin-skin, itu kan hanya menambahkan atau apa namanya? Merubah skin yang ada dengan bentuk yang berbeda ya. Jadi itu semua kan disimpannya dalam database aset ya. Jadi hanya menambahkan database tanpa merubah konsep dari game kecuali ada pengembangan dari gamenya, misalkan perubahan kekuatan itu kan semuanya di database sebenarnya ya, tidak merubah dari isi game. Ya itu hanya adanya aset, hanya di aset saja. Aset itu tidak hanya berupa apa namanya pernik-pernik seperti image, suara dan sebagainya ya, tapi dia termasuk data juga aset ya. Itu mungkin jawabannya, Ai. Silahkan. Terima kasih Pak jawabannya. Oke, ada lagi silakan jika ingin tanyakan. Satu lagi boleh Pak? Ya, silakan. Jadi kan game ini identiknya dengan imajinasi kayak gitu ya Pak. Saya juga Betul. pernah membayangkan, kan pernah nonton kayak anime SAO gitu nih. Nah kan di sana itu terdapat penerapan VR dan AR, terutama pada episode Ordinal Scale. Nah itu kalau kita misalnya di dunia nyata menerapkan hal itu, jadi menggabungkan vintage dan game VR dan AR, nah itu dampaknya ke kehidupan bagaimana Pak? Jadi si cukup bermain game, kehidupan kita udah terpenuhi. Oke, intinya beginilah, manusia kan apa ya, bisa dibilang adalah makhluk yang butuh makan juga ya. Kita kan tidak bisa makan hanya dari disuapin secara digital kan, nggak ada ya. Tetap ya kalau menurut saya sebenarnya sih begini, kenapa sekarang teknologi sebenarnya ada lagi Kinex ya, ada lagi teknologi Kinex ya, itu apa pandangan kita itu hampir sama dengan pandangan yang ada di game nantinya ya. AR, augmented reality, virtual reality ini kan sekarang sedang dicoba ya, bahkan sekarang teknologi hologram juga digunakan ya untuk bermain game. Jadi sudah ada arah ke sana ya pengembangannya. Ya saya tidak bisa memastikan apakah itu sudah jalan atau belum ya, karena kan kebanyakannya begini. Awalnya ya kita itu kan berhayal ya, berhayal. Kita pernah nggak sih kepikiran ada mobil bisa terbang ya? Kalau tidak, bagaimana cara kita mengimplementasikannya ya? Ya artinya kita akan membuat dalam bentuk imaji yang lain. Contohnya misalkan kita membuat dalam bentuk mainan, dalam bentuk permainan ya, dan lain sebagainya. Lalu teknologi itu tiba-tiba ada. Karena apa? Karena manusia akan berjuang untuk mewujudkan imajinya. Ya. Atau sederhana saja kayak kita nggak kebayang ada handphone gitu ya. Saya yang terlahir dengan
di era peralihan ya, terus terang aja di era peralihan ya, dari yang konvensional ke digital, saya tahunya telepon itu harus terhubung ke kabel gitu aja. Telepon itu harus terhubung ke kabel ya. Sekarang dengan smartphone hanya satu yang berbasiskan wireless tanpa kabel ya, itu sudah sangat luar biasa sekali. Ya artinya cita-cita orang zaman dulu terbukti benar gitu. Ya, itu sudah ada ya. Jadi memang imajinya seperti itu ya. Jadi manusia akan terus mencoba ya untuk mewujudkan imajinya. Kayak mobil terbang sudah ada ya sebenarnya. Kalau nggak salah konsep itu VTOL ya. VTOL itu vertical take over landing ya. Jadi dia terbangnya ke atas ya. Dan sudah ada kalau nggak salah di beberapa ya ke siapa itu yang punyanya Tesla itu ya, itu sudah bikin juga ya. Jadi konsep-konsep seperti itu sebenarnya ingin diwujudkan oleh manusia. Jadi kalau game gimana Pak? Nah, kalau game berbeda ya. Kalau game itu kan hanya tujuan akhirnya hanya untuk hiburan ya, karena menggunakan teknologi-teknologi yang ada, kita itu hanya ingin menciptakan imersif ya. Imersif itu pengalamannya lah ya. Pengalaman seolah-olah kita sedang berada di mana gitu. Tapi kalau yang ada di TV, yang di film-film itu kan imaji manusia berharap seperti itu. Tapi kita kembali lagi ke kodratnya manusia ya, tidak bisa terpenuhi hanya secara digital saja. Gitu kira-kira ya. Jadi ini filosofis banget lah. Bisa dibahas di lain waktu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Baru satu penanya ya. Gimana moderator? Ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya cukup saja ya, Pak. Oke, silakan dilanjutkan saja lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sangat jelas. Hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi pada seminar virtual yang membahas tentang peluang dan tantangan industri game. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, yang pertama ini slide dulu ya. 1, 2, 3. Sekarang slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya, di sini. Sebelum kami tutup, kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah dilewati. Saya Devira Arnetalia selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.